kami oleh Ustadz Effendi. Pada beliau dengan segala hormat waktunya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum gedangnya di belakang tuh. Belum tekan tuh. Diulang ya, mudah-mudahan dengan semangat kita ngaji pada malam hari ini Allah turunkan rahmat. Mudah-mudahan kita semuanya ibarat mbak pantun, daun salam, daun keladi. Siapa jawab salam ini dengan semangat, saya doakan banyak rezeki dan bisa naik haji. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Shadaqallahul azim. Al-ayat. Yang saya hormati dan kami muliakan Bapak Najamuddin serta keluarga besarnya, anak beranak, cucu-cucu. Kami doakan semoga beliau sehat, senantiasa dapat melaksanakan ibadah haji, pergi balik sehat dan mendapatkan gelar haji yang mabrur. Amin ya rabbal. Yang saya hormati para orang tua kami, para ulama, para kiai, para ustadz, para ustazah, tokoh masyarakat, pemimpin setempat yang sempat hadir pada sempat malam hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang sempat hadir semuanya malam hari ini. Saya doakan semoga kita semuanya selalu dalam karunia rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya bahagia di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar, sehat? Bagaimana jasa fisik sehat, Bu? Sehat jasmaninya, Bu? Rohaninya sehat? Aku nanya ke ibu-ibu deh, duit itu sehat? Bisa masuk dusun tadi aku datang di keruan lanang, di keruan betina, pukul dia ngangkit lagi. Senyum karena kau main lagi tamang nganjak saja. Jadilah tercengih kali. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Ini adalah atas izin dan redha dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dapat hadir di tengah-tengah keluarga besar Bapak Najamuddin dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan gerak langkah ayunan kaki kita menuju rumah beliau ini akan dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian daripada amal ibadah yang insya Allah akan berlipat ganda Allah balas di sisi kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas berkah beliau Allah kita semua mengerti akan arah serta tujuan hidup kita yang sebenarnya, yaitu menggapai kebahagiaan di dunia wal akhirah. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas berkah perjuangan beliau lah kita semua mengerti akan arah serta tujuan hidup kita yang sebenarnya, menggapai kebahagiaan di dunia wal akhirah. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, mengawali tausiah pada kesempatan malam hari ini, saya mengajak pasca bulan Ramadan kita sudah ditinggalkan sebulan. Ini sudah masuk bulan Zulqaidah. Jadi kita sama-sama bermuhasabah, sama-sama mengintrospeksi diri kita masing-masing. Apakah tingkat kualitas iman yang ada di dalam hati sanubari kita
selama ini semakin lama semakin bertambah, ataukah semakin lama semakin berkurang, ataukah biasa-biasa saja tak punya perubahan sama sekali, la tua, la bana, la becucung bahkan becicit, masih saja bangga dengan sebuah lagu, aku masih seperti yang dulu. Kebila zuhur masih saja dengan jam di kebun lalu lupa sembahyang. Kebila asar dan anjam pulang gawe lah tinggal pula sembahyang. Maghrib lah kemalaman pula di gara-gara begawe. Isya lah terkunjau depan TV tertidur. Kemudian subuh lah kesiangan pula ngindang lagi. Terkatil serempaknya nantu bangun. Hadirin sekalian, waktu terus berjalan yang tidak akan pernah kembali lagi. Sementara itu hari-hari kita ini terus berpacu mendekati sakaratil maut. Maka satu hal yang harus kita tanyakan pada diri kita masing-masing, apakah diri kita sudah siap untuk menghadapinya? Saya yakin dan percaya 99% bahkan 100% belum ada yang sanggup mengucapkan akulah sanggup dijemput oleh malaikat Israel. Maka oleh sebab itu mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dengan sekuat tenaga dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Yakinlah Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau kita benar-benar bertakwa kepada Allah, kita akan mendapatkan janji Allah. Allah akan berikan kita kemudahan hidup, ketentraman hidup, kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ikan sepat, ikan gabus, di tengah-tengah ada kue lemper. Lebih cepat, lebih bagus karena perut telah mulai lapar. Nah, hadirin sekalian, baik, dalam tausiah ini beberapa hari yang lalu adinda kami amat ini minta tolong tausiah gande orang tua kami ini yang akan berangkat melaksanakan ibadah haji. Kutanya lagi, Pak, jika mama aja mau di dusun kita bersibah tuh, mudah tersinggung tidak mengaling tausiah. Oi kata amat, anu tidak mudah tersinggung, lemak cuma kami itu ceramahnya katanya. Jika mau tidak mudah tersinggung, aku urung ceramah jiko. Ngapa kalau langan yang ceramah tidak tersinggung lagi, itu seragi Pak, ngagi jemela galak ngelusuk jalan dek ke baju lagi tu. Seragi artinya dia tersinggung lagi gitu Bu. Hanya amangan yang ceramah masih tersinggung berarti sehat gitu. Nah, cuman ada pula jemangan yang ceramah sandi aku mudah benar tersinggung. Dek tertatai dek dimaafkan, sehingga 40 lagi terkabar mati. Nah, jadi tersinggung boleh, cuman tidak lain adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbaiki diri kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian rahimakumullah, kalau kita ngomongkan tentang ibadah umroh, ibadah haji, ini adalah sebuah ibadah fisik. Ya, karena ada 3 ibadah fisik itu yang sangat melelahkan tetapi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada ibadah nenek payah dicintai Allah dan ada nenek payah hanya tidak dicintai Allah. Misalnya ibadah yang dicintai Allah itu yang lelah itu membaca Quran. Lelah kita membaca Quran sampai nak khatam. Lelah itu tetapi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau lidah kita ini, lisan kita ini, kita ucapkan sehari-hari kita kadang ceripet saja, lelah kita ceripet borok aja membagi lagi, itu tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah yang dicintai Allah itu apa? Yang pertama adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah, itu melelahkan, yaitu ibadah haji dan ibadah umroh. Ngapa ini melelahkan? Karena di samping kita yaitu ngumpulkan duit bertahun-tahun, ngumpulkan rezeki bertahun-tahun, landaftar lah oleh duit pula bertahun-tahun pula nunggunya dengan sabar. Ada pula mangi kita diuji ditunda gara-gara COVID, artinya melelahkan. Dan belum itu kita dipersiapkan untuk melaksanakan ibadah haji, berangkat meninggalkan dusun Laman ini 40 lagi, itu
itu sangat melelahkan, tetapi lelahnya kita tidak lain adalah ibadah kepada Allah, dan Allah sangat cinta kepada orang yang lelah dalam melaksanakan ibadah. Kemudian lelah yang kedua dicintai Allah, seorang ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui, kemudian mendidik anak-anaknya karena lillahi ta'ala, maka ini pun sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kelelahan kita itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu orang tua kami yang akan melaksanakan ibadah haji ini, yang tentu ibadah ini adalah sebuah ibadah fisik, tentu banyak yang harus dipersiapkan. Lelama mempersiapkan dana, lelama mempersiapkan waktu. Maka di awal akan berangkat ini, paling tidak yang perlu dipersiapkan, yang pertama yang harus dipersiapkan itu adalah, karena ini ibadah fisik, kita yaitu mempersiapkan fisik kita dengan maksimal mungkin. Jadi mang jaga kesehatan, jangan bunga lagi, karena tambah damping ini bahaya fatal kalau kita terdapat sesuatu hal yang tidak diinginkan. Kemudian dilatih, hanya melolok mamang nih kita nunjuki buaya berenang kayak ini kan. Kalau jema pak keserah, kalau jema dia kurang bergerak, jema di kota itu perlu dia lajangi karena dia ada kelapaya. Karena minimal nak ditundukkan jalan-jalan atau keliling, karena apa? Kalau lah di sana tidak tegagaw lagi. Kalau kita lah segala apa? Mana mau tegaw, mana ke kebun, jadi lah segala dek tegagaw lagi, dek kajagan lagi kita. Nah kemudian apa lagi yang perlu disiapkan itu? Yang perlu disiapkan itu kita karena kita melaksanakan ibadah ke sana menjadi duyufur rahman, menuju yaitu tamunya Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak-banyak mengucapkan astaghfirullahalazim, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kita bertobat kepada Allah. Kalau kita merasa ada dosa-dosa yang besar kita laksanakan, maka kita mandi tobat, kemudian melaksanakan salat tobat, beristighfar sebesar apapun dosa-dosa yang kita laksanakan. Ternyata rahmat Allah, ampunan Allah itu lebih besar daripada dunia beserta isinya. Kuncinya, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut. Jadi jangan sampai bapak-bapak ada kadang-kadang kita nih ya, magi jemalah balik pergi haji ini dindiwi, keruan dindiwi pak. Dewa kabar, jangan kabar polisi nepak jema saja, kau kabar tepak ke bulu di sana. Jadi jangan dindiwi itu Tidak ada manusia itu al-insan mahalul khoto'i wa nisyan. Manusia itu tidak terlepas dari salah, khilaf dan dosa. Kalau dia bertobat kepada Allah, dijamin yaitu mendapatkan rahmat dari Allah, yaitu ampunan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian inilah sebuah ibadah yang harus dipersiapkan, hablum minan nas kita. Ini prinsip. Jadilah benar malam ini kata fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddis, kabarkah nyo tahu jema dusun laman ada sana bahwasanya ka berangkat ibadah haji. Itu apa intinya? Kita ngabarkah, di samping itu kita minta maaf, kita nyadari karena hidup kita ini mungkin bersalah, pasti ada kesalahan. Tetapi kesalahan itu ketika kita akui dan kita minta maaf, maka sudah terhapuslah. Ngapa? Karena ibadah hablum minallah ini adalah prinsip, yaitu sambungan dari hablum minannas. Inilah jemaah mati itu pak. Satu dan sembahyang, apakah mayat ini termasuk orang baik? Pasti kita jawab dengan serentak baik, kata kita. Tahu, mau bandit, mau jabalan, mau mana kena. Karena doa itulah pertama kali yang dikabulkan oleh Allah, ucapan serentak dalam keadaan bersih. Tahu, kata kita satu balik, aman gaul kita menggaya terpajam. Aman saham kita melapajam. Itu tidak jadi ucapan lagi. Kemudian kinalah Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Inilah indahnya kita agama Islam ini. Maka jangan benar kita sampai upat. Maka disebutkan di sana, kita upat lo mana kina, kita dimak lo mana kina, ngai tetangga ngedeng radeng lo mana kina, deka tahu mubah doa itu.
Contoh misalnya aku khutbah kedua, di mak benar aku ngepak najam. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, kecuali pak najam aku keji benar ya Allah, jangan dimasukkan dalam doa ini. Baca di depan. Baca di dulu itu kira-kira ngubah. Dia tahu. Nah inilah artinya hablum minan nas. Kode itu apa? Utang piutang, kesalahan, utang piutang dan lain sebagainya. Maka hablum minan nas ini menentukan sempurnanya hablum minallah kita. Nah, hadirin sekalian rahimakumullah. Kemudian selanjutnya ya, bahwasanya kita melaksanakan ibadah umroh, ibadah haji ini kalau dalam disebutkan oleh Imam Haddad itu, ibadah umroh, ibadah haji yang kita laksanakan ini perjalanan yang sangat jauh. Taruhlah kita hitung ya, kita paling jauh kita isan di pagar alam Mersiban, berangkat kita ke tanah suci Mekah, berangkat isan di Mersiban nih kita ngisot-ngisot. Apa ngisot-ngisot apa bahasanya? Kalau ngisot-ngisot tuh, ngisot-ngisot tuh artinya kita berjalan bukan, gitu kan? Ngisot-ngisot pingging be. Sampai kita ke Mekah, kita melaksanakan ibadah haji itu belum kata bayar atas kecintaan Rasulullah SAW kepada kita. Jadi dia kata bayar cinta Rasulullah kita, dia kata bayar. Ngapa? Karena Nabi itu sepanjang hidupnya telah membuktikan fid dunia wal akhirah cinta kepada umatnya, ya walaupun kita belum bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana buktinya? Sepanjang hidup Nabi Muhammad ngajak kita beriman kepada Allah. Kemudian dalam Isra Mi'raj yaitu 50 waktu terima kita sembahyang 50, kemudian dengan cinta dan sayang sampai malu Nabi Muhammad menghadap Allah tinggal 5. Lah tinggal 5 waktu pula diadang oleh Nabi Musa. Wahai katanya Muhammad, berapa diterima oleh Allah? Diunjuk oleh Allah. Tinggal 5 waktu. Apa kata Nabi Musa? Deka sanggup umat kabatu melaksanakan sholat 5 waktu, ngadap lagi kepada Allah. Maka apa kata Nabi Muhammad? Aku sudah menghadap 9 kali, aku sampai malu kepada Allah. Itu pun demi memikirkan betapa cinta dan sayang aku kepada umatku. Dan ternyata Pak, memang benar niat. Ternyata kata Nabi Musa, banyak umatmu yang tidak sanggup melaksanakan sholat 5 waktu. Memang banyak niat, jadi disanggup. Cuman bukan jema sini, mat, jema di ibadah kami. Jema di ibadah kami, ya. Oi, kebila mikat ketilang, gedang benang. Cekrlik, dia tengah. Kaki sembahyang, dia tengah. Amun dulu zaman aku kecil dulu dia mengambil kutak tu nyemir. Ada cuma ketolong kami Pak Najam, ketolong mata kutak Allah kutak tadi. Jika kamu nanti di luka nyemir di sini, tolong di jika sepatu semeran, jerupung kalau. Oh ini detak ini katanya anu burung isinya. Jika ngapus ke kutak alatnya, ini pikat katanya tadi kan. Oh, rupanya ngambil burung, bukan ngambil anu, gitu kan. Ada pula nek dia kadang-kadang terjegu, terjegu lo maghrib lah berangkat pula, lah mancing terjegu depan bau. Terjegu pula depan sireng. Jemaah anjam, inilah yang disebut hati yang mati, qalbun mayyitun. Allahu akbar, Allahu akbar. Jemaah menikmati dalam keluarga dia sembahyang imamah, udem itu salaman makan bersama, dia lah terjegu depan pau, lah terjegu depan sireng asing agasan, dia tertinggal nikmat ini. Ada pula naik gedang lah, kadang-kadang gedang lah jagal kaput daripada jagal apa? Daripada jagal azam. Banyak itu terjadi, cuman bukan di sini, cuma di ibadah kami. Jadi jangan mudah tersinggung hanya kamu kan. Aku keraskan tangan lah, kau berubah, enggak ngajak hello. Nah itu artinya benar kata Nabi Musa. Kemudian di mana lagi cintanya Rasulullah itu mati. Apa yang diucapkan? Ummati. Kemudian dibangkitkan pertama, dia lain ummati. Wahai malaikat, pas dibangkitkan Nabi Muhammad. Ini hari apa? Ini adalah hari kiamat dan hari pembangkitan. Kalau ini hari kiamat, malaikat Jibril, mana umatku dan mana umatku. Itu dia nanya kau mana biniku nomor 3.
mana biniku nomor 2, mana cucuku tidak, mana umatku. Kemudian surat terakhir, sudah ada dalam neraka, ada masuk surga pula, entah lebih juta-juta tahun. Nabi Muhammad masih saja merenung di dalam surga, dan Nabi Muhammad memikirkan berapa banyak lagi umatku yang masih ada di dalam neraka. Lalu dihampiri oleh Allah, wahai Muhammad, apa keinginan kamu? Aku mohon ya Allah dengan redamu dan syafaatku, tundukah aku ke neraka melalui malaikatmu? Berapa banyak lagi umatku yang masih ada di dalam neraka? Diambil siko, ditanya siko. Kau umatku? Ya Muhammad. Tu apa bukti kamu mengaku umatku? Wahai Nabi Muhammad, aku ni sangka ngaku umatmu. Waktu dulu di dunia aku nganeng di tengah laman, aku ni deklang ngaji, cuman aku nganeng di tengah laman di tiante. Bahwasanya kalau nyebutkan yaitu syahadat sekali, dakhalal jannah, dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ditanyakan dengan Nabi Muhammad, kebila kabar katanya bersyahadat, waktu nikah tulah. Nah, masuk surga modal waktu nikah itu bayar ya Nabi ya Rasulullah, aku bayar 3 kali lah pingsan lagi mandi kali mau kapur. Nah, masuk surga 3 kali ngucap syahadat lah mandi 5 kapur. Awak Islam. Nah, terus sekalian ada pula diangkat siko lagi. Ini ada pula seorang ini. Ngapa kalau katanya mengaku umatku? Aku pernah pula bersyahadat di akhir hayatku, aku bersyahadat pula katanya. Cuman syahadatku tuh dia tembus-tembus. Untunglah pula aku nikah. Diangkat siko lagi. Tuh mana ceritanya katanya? Waktu aku sakaratil maut, aku katanya suka melebus ke as-as tuh. Nah, waktu sakaratil maut as juga katanya pantau gerak bininya Asmara tuh. Kalau dia ada wasiat kapo. Dipantau bininya Asmara, dia tembus-tembus. Dituntun lagi astagfirullahalazim, masih pula ditembus-tembus mang. Dituntun lagi syahadat, masih pula ditembus. Datang kancinya, kamu dek ke keruan kekendaannya gini. Aku keruan kehubiananya gini. Tuh apa kehubiananya? Datang dia ambil di dalam apa namanya pika, satu ancakannya asbajek. Ancakannya asbajek langsung terkelinto. Untunglah kata bininya dengan ancak ke asbajek tenesianu, kalau dengan ancak ke badong melenjat lagi katanya lagi. Tapi pula itu kan. Nah, terus kalian rahimakumullah, artinya ihsan fid dunia wal akhirah, maka itulah cintanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau nak cinta itu Bu, Bapak Hadir sekalian, cintailah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita tepikan dunia ini dalam hati. Kalau kita tepikan dunia dalam hati, maka kita tidak ikhlas dan kita tidak mendapatkan syafaat. Cintailah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ibu Kerondi dengan Rita Sugiarto kelawai ikuti tuh Bu. Bapak Kerondi dengan Rita Sugiarto. Rita Sugiarto itu kan sampai main lagi masih janda kan? Kamu Kerondi dengan apa dia janda sampai main lagi? Dikarenakan Rita Sugiarto itu dia janda sampai main lagi karena pengen mencari pacar dunia akhirat. Dia gule-gule nancak ke pacar dunia akhirat itu ya pacar Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ginilah hari ini katanya kan, aku umumkan pada bulan pada bintang, dapatkah ku mencari kekasih dunia akhirat. Cereng, jika dia tahu ya pacar dunia akhirat itu tidak lain adalah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pacar boleh katanya Ustaz tu nyanyi pacar. Hanya ku mohon ngagi bapak-bapak, ame nyanyi jangan nyanyi melalaka, hubina di panggung, karena banyak yang mau melalaka, ribut ada segala di dalam satu nyanyi. Istri yang ku cerai, masalah ada segala di dalam, besar tinggi berkekumis. Adik ku ngapa nyanyi itu? Betina baik itulah pula jangan kan nyanyi. Kadang ku berpikir kan mencari gantinya. Bantah balik mulai itu kan.
Kau ngapa dengan anaknya ulamaku? Masalah dah segala di itu nak aku bantah di itu katanya gitu kan. Nah, itu ya menanyanya nyanyi. Nah kembali kepada yaitu ibadah haji tadi. Nyoba apa ini? Satu tahun kamu tuh nginak ke meja tuh. 8:10. Agar ada katakan ini nih ya. Ini melapar, kunci ini. Yang tidak lapar dia nyambung lagi, kan? Oh ya, kau buatkan yang bahagia, aku kedusun bersibah di malam ini. Kamu bahagia di depan. Aku mau jauh bahagia. Aku mana kau mahal kan? Dia merupu itu apa? Aku bukan datang senang untuk sini. Oh, nubuatkan yang malam ini ya. Oh, penanam pandan pinggir raya, maka dia nak disiram. Yang badan memang kabalik, hanya rupuan masih saja terkenang di sini. Cuman tuan persambungan aja alangkah segot jalan kaya takut tergesor bahasa galau. Alangkah sedot aku balik, adik sanak di sini ramah galau. Aku alangkah segot jalan kaya nak berjalan akabulan. Alangkah sedot aku balik nak malam hanya maluan. Wah anakku dina lagi ngomong nak balik lawa ketika ngomong lo dulu. Nah ini sekarang lagi mau kemana? Jadi kita pak cinta dengan Rasulullah itu kita ibadah haji ngisut isan di sini ke Mekah belum seujung kuku. Buktinya cinta kita daripada Rasulullah kepada kita. Maka Rasulullah dan Allah itu benci kepada manusia khususnya yang telah mengaku beriman kepada Allah, ada duit, lah lengkap, sehat, zat tinggi gedang, daftar ibadah haji ataupun melaksanakan ibadah umrah. Jadi alhamdulillah mang, kita telah membuktikan artinya kita bukan aku anggau baik Islam tuh. Sebab banyak aku anggau baik Islam tuh. Lu mana aku anggau itu ngaku Islam hanya sebatas syahadat, tidak direalisasikan sembahyang puasa solat terlebih-lebih nak melaksanakan ibadah haji. Ngapa? Karena kena penyakit kena penyakit cucung kime daripada kime. Apa itu kime, cucung kime daripada kime. Ngapa? Makan di rumah haji meneman, makan kerupuk di rumah haji meneman, makan makanan di rumah haji meneman, dewek beli lagi tidak. Itu banyak itu bukan cuma sini aja cuma di pada kami. Ustaz, lo mana cirinya cuma kena penyakit tuh kime, tegalau kime tuh? Bebandu banyak di sawah tadi temalam, berpunduk alap, berkebun limbah, berkambing banyak, ikan mas banyak, sapi ada, saat demam dicek di rumah sakit, kurang gizi, kurang darah. Kime itu artinya bu. Tadi deh, masa pancing ikan mas kok langanjak barang itu kan. Nah itu kan. Nah, jadi jangan sampai ketesok, nyik sendiri itu kan. Nah ini sekalian, nah tuh tujuan ibadah haji ini yang diharapkan siapa baik cuma melaksanakan ibadah haji, tujuannya ingin mendapatkan haji yang mabrur. Nah tuh syarat haji yang mabrur ini, syarat yang pertama yaitu niat tulus dan ikhlas. Wa atimul hajjata wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah, lillah karena Allah, bukan lintu, bukan linak bergelar haji, bukan liria, bukan lili lain, tetapi lillahi ta'ala. Kalau kita lillahi ta'ala, insya Allah akan mendapatkan haji yang mabrur. Maka beberapa kitab, seluruh kitab itu topikina amalan kita yang dicatat adalah awal itu adalah lillahi ta'ala, maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kinalah nawa itu lirafa'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Udah itu kita ngulang lagi sembahyang usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbil qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Nawa itu saumadin an adai fardhu sali ramadan lillahi ta'ala galau harus lillahi ta'ala, kalau jangan lilain. Kalau lilain apalagi ibadah umroh dan ibadah haji ini pak damping nangeria ila kata Pak Kesra tadi kade apa pak kade undang kodem diundang ke Masya Allah kaberangkat pula diantar dilepas pula ke wali kota kodem itu dada sama ibu-ibu bukan cuma hitam oi baca baik itu salah bukan sesari nih dia itu tadi baca baik itu kan
Nah balik ke lembah itulah pula, belum cap, baca puluh salah pengasuhan itu kan. Nah makanya ibadah ini diawali dengan lillahi ta'ala. Kalau laria akal dan fatal itu sangat merusak ibadah kita. Ada ceritanya jemaah kami ya, jemaah kami dia kelang imam. Maka dia tadi merasa bahwasanya empai belajar memingguan ngai bebulanan kecil, lah pacak belajar ngaji, lah pacak pula belajar makhrajal huruf, nyebut ka huruf tadi diteguk-teguk di kilam-kilamnya, nah tajwid tadi. Ai katanya kamu ni salah kali, aku kira imam kali ni. Diteguk-teguk ini Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Malikiddin, kan? Sampai karena ria tadi pas mengucap ke akhir daripada yaitu Al-Fatihah tadi ngecim ghairil maghdubi alaihim walad. Pas huruf do tadi terteguk huruf do tadi ngunci barang itu mulut kan, ngunci dia tuh ngerjajal pingsan langsung. Dia tahu lagi satu pingsan udah ganau sembahyang, dia tahu lagi nak ngetikannya imam malu pingsan. Salah baca berasan digutung pak rumah sakit. Tata dia gutung rumah sakit, batak ke dokter lagu pugu tanya ke dokter ngapa ini? Oh ini tak katanya ini terteguk ngedot. Barang di kanan, katanya ini terteguk ngedot lah tu. Tidak kecil yang terteguk ngedot ini katanya kan. Nah bapak ibu sekalian, lah payah kan dicek darah normal. Ini ngunci mulut itu tadi kerjajal kan, mata majan, dicek jantung normal, badan padang, terkesak pun dokter tadi. Pantau surang sini katanya kamu salah satu yang hantar tadi. Kau punya bahasa penyakit ini. Aku umpai kali ini lah katanya dicek pada kali orang ini katanya penyakit apa ini? Oh itu katanya dia kelang imam petang ini mangkeng imam pas nyebut ke ghairil maghdubi alaihim walad pas huruf do tadi terteguk lah ngedot pingsan lah ini tadi. Oh ini katanya, udah katanya aku bingung puluh tuh apa kau buat tuh ini kan nama masuk kafe ini masih ngunci katanya kan. Udah kita suntik saja katanya tadi. Tadi suntik pak, entah kanya suntik kan dia bisa. Rupanya lah sejam lebih nyambung puluh itu. Dole. Hanya di desa lagi bo, desa lagi sembahyang. Itulah dia mulai ujungnya tadi liria tadi. Ada puluh siko lagi ya, najim sembahyang, gara-gara Aisyah dikontaninya lagi anak SD, kakang tadi balik kuliah, pas perai, katanya pas maghrib, sembahyang, tapi imaman terus, katanya tuh kata anak ini kecil, paling bapak tuh doa apa kali baca ayat pendek tuh lah, inna atoina kul huwallahu ahad lenyaku, aku katanya kan gitu. Rupanya kandengan nge bapak nge, kan, pas kandengan nge bapak nge, tunggu dengan lantak apalan baru nih, gitu kan. Pasti Allahu Akbar. Udah Fatihah. Inna kan menaria tadi. Inna ngecim. Inna man ini kan. Inna dinda anak-anak di belakang tadi. Inna man nak dipakai ini kan. Lah ketiga kali masih inna sambung dengan kecil tadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kan. Mutar bapak bukan itu nak katanya. Inna anzalna timbalinya ngebininya udah pak maka ini lama tulah jadilah maka bobo jangan banyak gegaya. Artinya kalau li tadi pak, li tadi kan liria. Nah inilah yang menggugurkan ibadah kita. Udah itu apa fungsi daripada niat ini? Dia lain adalah menguatkan kita. Misal di sini banyak cuma ibadah haji dan ibadah umroh, keteng sakit, rematikan segalanya karena niat dia kuat. Ngapa lillahi ta'ala balik misal di Mekah gedang bahkan panjang umur bahkan bila lewat di meja dia dilaluinya lagi. Lantak egalu walaupun kena segini selama ini pantangan gasak egalu kan ngapa lillahi ta'ala. Udah itu tuh apa menguatkan. Menguatkan jima pacak tertatai li kuat ditataikannya segala-galanya. Ngapa isan di sini sampai ke Mekah ditataikan luar biasa karena lillahi ta'ala. Tuh bagi contoh kita puasa udem imsak sampai kita apa namanya
apa bebuka lita tata itu gara-gara lillahi ta'ala, gara-gara niat tadi cungkala mau diniatkan subuh ngopi lantak bakwan, jam 8 uncang-uncang, jam 10 makan ngopi lagi, sampai jam 3 ngopi lagi makan lagi, maghrib ngopi lagi makan lagi, deudem hanya karena diniatkan puasa tetatai kita bisa diimsak sampai kita waktu melaksanakan yaitu ibadah maghrib, yaitu berbuka. Jemaah kamu bapak-bapak ibu ada sekalian, tahan berkeluarga mbak ini tetatai bini mbak lagi kadang-kadang lah bengkak karena niat lillahi ta'ala. Ibu ada di dalam merasa bengkak ngai laki, ada di dalam bengkak ngai laki sesekali. Bapak-bapak ada di dalam bengkak menangai laki ngai bini sesekali. Ada bengkak ngapa ditatai kagak le karena lillahi ta'ala. Kadang-kadang deta karena bapak-bapak ini harus baca ngujuk lagi bini pak. Modal lanang ini cuma dua ama kita nak diinjek ke bini. Pertama baca ngujuk, yang kedua ini lancar. Aman gitu kan. Hanya mengujuk lidah, ini dia lancar berbantah saja gitu. Aku hantar ke sini tadi lama nunggu, neman ngujuk jam rumah tadi. Katanya bi kamu ceramah saja lah ngamuk, kulu saja sampai ke Tanjung sampai ke mana tuh ceramahnya? Cip deh, nah jika curiga barang ini. Pak kabak laju ku ini kak aku pantuni tak ujuk dah barang ini, kan? Alang kelemak makan ku ini dikubak di bawah kau itu. Alang kelemaknya ini dengan ada belum dia kah lah tahu. Buka cupingnya kan. Ulang lagi di jalan tadi mah WA lagi kan. Ulang tak lagi ngapantun ini cukup dengan maka buka dan cuping. Ulang tak pucuk pisang di bawah jantung, di bawahnya tak berbuah lagi. Tahan dicincang mie, tahan digantung, cintaku takkan berubah lagi. Kenapa cak ngujuk ini lancar? Gitu kan. Ada kadang-kadang pernah banyak cuma pada kami lebih cucung sekali lo dia ujungnya laki. Lo diam kamu dia ujung. Lo deh kalau. Ujuklah pak, jangan dipatahkan saja ya. Ujuklah bini itu Ginalah Rasulullah sampai itu ya Humairo, hai biniku ya kebualu ke abang-abang itu diujuk jangan dipatahkan saja. Atau bini tadi banyak cuma kita nih kan satu anu dipatahkan saja. Bini banyak ikan kuah ikan lagi dikit. Sini kuda dengan ngapa gula ini ikan lagi hidup nih banyaklah kuah satu diciduk lagi barang itu kan. Jangan dipatahkan ujuk lah kan. Oi mama nih katanya kak masih nih gitu nih sedap tidak kak. Oi sedap kata dia bandingannya isan di Palembang sampai ke Pekaralam sedap sekali nih dengan dia. Dalam hati kita masih nih gitu ini dek seminggu dengan gula ini stroke aku. Artinya ujuk. Kalau di ujuk pak, kena elah. Aku perhatikannya lagu-lagu dia pucuk panggung tuh kebalkannya Rusia gitu. Kena elah kan? Kekurangan harta, kena kan? Tiada mengapa asalkan engkau setia. Artinya empu anu setia jadilah empu kurang tak begina. Ada pula nih dia nyanyinya ranting yang kering, perasaan kata kamu kan, ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua, mati atau hilang perasaanmu, atau memang pindah ke lain hati. Itu kan tanya gini, aku harus bagaimana katanya tadi kan, enggak lu mana lagi aku menghadapi kamu nih kan. Aku lah jawab tatai kah aku malah galak. Nah terus kalian rahimakumullah lah 8/4 gila dikit lagi ya. Kamu tahu itu ciri. Oke jangan lagi mat undang ustaz itu ujuk kamu deh. Kedua lagi ya, itu maka mutusnya ngaji. Karena Pak besar pahala ngaji kan. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahallallahu lahu bihi ilman, sahallallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah berikan kemudahan jalan menuju surga. Jadi langkah Bapak di sana sampai ke sini, belum makan itu sudah menjadi penggugur dari segala dosa.
dosa-dosa kita. Amin ya rabbal. Kemudian yang kedua, nanti siapkan ilmu pengetahuan. Makanya Pak, laude manasik haji, Pak. Laude ilmu. Kalau tidak ilmu, tak pegawai di sana. Akhirnya balik boleh gelar kita Pak. Apa? Haji getu. Apa itu haji getu katanya? Apa getu tu lah? Apa modal bacaan 4 jadilah ngagi robbana atina. Apa bang modal? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Inilah modal. Ini adalah bacaan malaikat, kemudian dilanjutkan oleh Nabi Adam alaihissalam, kemudian dilanjutkan Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian disempurnakan lagi dengan rukun-rukunnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempurnalah kita ngari Rabbana atina lan jadi benar itu modal untuk melaksanakan ibadah haji. Makanya kita harus ada ilmu untuk melaksanakan ibadah haji tadi. Nak dilatih sampai main lagi. Karena Pak mustahil tapi kena ibadah tanpa kita latih kapacak itu sempurna. Karena nak dilatih. Aku nanya kamu kedai Pak. Jemu pacak nari itu latihan di deh. Latihan bias-bias. Aku tutup langsung tadi. Jemu pacak nari itu latihan kuda ni deh. Latihan. Jemu pacak kuntau pacak sila tu latihan ni deh. Latihan. Jemu pacak pidato tu latihan ni deh. Latihan. Ndak latihan gala. Termasuk kita ndak kayu latihan pula Pak. Kau pun latihan ndak jadi jemu kayu rapat-rapat ngenjok. Itu latihan jemu gila. Pisang sijat, pisang sesising, pisang setandan. Kau apa kena kita ndak ada karena ibadah di hadapan Allah itu bukan kecil, bukan besar, tetapi apa tadi? Lillahi ta'ala. Kalau kamu ndak latihan, ndak minta lu ini, ada pula ilmunya. Kalau nak latihan buntu, kapan lu ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu ilmunya itu. Lain assalamualaikum itu ada kalau ilmunya Pak. Masuk rumah, assalamualaikum. Itu kan. Kalau pidato, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah irama lain pula assalamualaikum. Jika galak ngetok-ngetok di rumah tu lila pula latihan. Assalamualaikum. Latihan lah. Itu kamu nanda buntu saja. Juga aku ngajak latihan talbiyah, maka kita berangkat ke Mekah. Amin ya rabbal. Ayo. Labaik Allahumma labaik. Labaik kala syarika lak labaik. Innal hamda wa ni'mata lakawal mulk la syarika lak. La baik la baik la baik la syarika lak la baik. Innal hamda wa ni'mata lakawal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, berikan kesempatan kepada kami, kepada seluruh keluarga kami untuk menjadi tamu-Mu di Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Kabul. Amin ya rabbal alamin. Jadi ilmu. Kemudian yang terakhir, tuapa modal kandek haji yang mabrur itu
dana tadi berangkat tadi isan di mana? Nah, ini tentu kapula ini kan. Kalau dana tadi berasal dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, urung kalah. Misalnya berangkat boleh duit, misalnya duit banyak bercucung bercicit lagi. Itu apa namanya itu? Hah? Nganak ke duit? Riba. Riba. Ada pula yang menyebutkannya bank 46. Udemlah, urung kalah. Saya kita Allahumma la baila sarikal kala baik males langsung balik kata udem kabah kata udemlah. Balik masih kata mengemparat saja kau. Allah kan pencitraan baik kan. Nah, jadi dana isan di mana? Insyaallah kalau alhamdulillah kalau mamang kami ini takut nanti kita petani kalau rata-rata tani paling-paling kita ada di kantor berdagang. Alhamdulillah saudara-saudara kita ialah ngumpulkan duit ini selama bertahun-tahun selama bertahun-tahun nunggulah bertahun-tahun pula. Insyaallah duit ini adalah duit yang benar-benar halal. Mungkin ada dikit-dikit inilah kita lah dianjurkan kita dibersihkan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, kalau kita nak berangkat ibadah haji, itulah ibadah umroh, itulah modal kita. Dan modal ketiga-tiganya tadi insya Allah kita balik mendapatkan haji yang mabrur dan mabrur. Saya doakan adik sanak yang ada di sini, semoga kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan kita pacak melaksanakan ibadah haji, minimal ibadah umroh. Tapi memang kegalinya yang paling sulit jaganya istiqomah. Selagi nggak puasa tadi gedang kita ibadah. Banyak yang menjadi hamba bulan Ramadan, tetapi setelah udem bulan Ramadan, udem boleh sembahyang, udem boleh baca Quran. Bukan di sini yang itu, cuma di ibadah kami. Baik itulah pula pergi haji. Insya Allah haji yang mabrur. Tapi kita nak jaga haji mabrur ni tadi dia suka. Innallazina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Siapa yang istiqomah yang tetap menegurkan pendiriannya, yaitu mengatakan Tuhan itu adalah Allah, kemudian istiqomah sholat, istiqomah dalam melaksanakan ibadah-ibadah lain, al-hablu minallah maupun hablu minallah, sampai dia mati ketika dijemput oleh malaikat Israel, Allah takhafu wa la tahzanu wa absirul jannah allati kuntum tu'adun. Takut Pak kita sangat luar biasa, kita dicabut nyawa itu luar biasa. Kalau jemaah beriman diancam kagulainya karo kelisi karo set katanya tadi pulau dingin, kadang-kadang pulau tadi lolo jagung, tetapi karena ia sering meminta pertolongan kepada Allah, maka dia berdoa, kemudian diancakannya Allah takhafu wa la tahzanu wa absirul jannah allati kuntum tu'adun. Maka dia katanya inilah surga yang dijanjikan Allah yang berlimpah segala kenikmatan. Maka ditanyakan lagi malaikat tadi, wahai malaikat, inikah yang dijanjikan oleh Allah? Benar, kalau ini yang dijanjikan oleh Allah surga, maka cepat-cepat ambil rohku ini. Itu kalau jemaah yang beriman. Kalau pacak minainya Bapak Ibu sekalian, kalau jemaah iman, maka maknya dia dengan pertolongan malaikat rahmat tadi tersenyum. Jemaah beriman tadi dia ingin benar bertemu dengan Allah, mati dalam keadaan tersenyum. Kalau pacak minainya itu karena jemaah ia ada di surga tadi, termasuk bidadari waktu sakaratul maut itu ngawai-ngawai itu kan. Kak najam. Itu kamu baca gini kan. Kamu di surga ke Pak, nak bertemu bidadari apa nak bertemu Nabi bebek? Ada betina nanya lagi aku, Ustaz aku katanya nyaku nonton kamu di YouTube, aku nak bertemu dengan kamu. Kali ini bertemu dengan aku nak bertanya katanya. Jiko ngapa? Ustaz Maman katanya, kamu nanti di surga masih tidak aku bertemu dengan lakiku. Woi katanya tapi jiko masih no katanya kamu masih. Udah aku berhenti saja sembahyang. Di dunia lagi lah bengkak nanti bertemu lagi.
Tidak, lalu itu lain kalau bentuk lalat kalau. Hadirin demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga kita semuanya selalu dalam karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada kata-kata yang salah, aku minta maaf. Dimaafkan Pak? Semoga kita semuanya selalu dalam karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada semur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau kira-kira ceramahku kurang panjang, ama ada acara undang lagi. Nah, kalau tadi ngajak makan di sini Pak, ada pantunnya kalau ngajak makan. Jema Jawa, Jema Batak, mewakili kamu tadi Pak. Jema Jawa, Jema Batak, sama-sama pergi ke Pekang. Lagi belagu, lagi galak, apakahnya anda ajak makan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Ayo. Ini ada ya tadi mau minum sejam lagi. Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita hajatkan diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan wabil khusus kepada orang tua kami Maman dan Najmuddin beserta istri akan yaitu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kekuatan dan semakin dekat dengan Allah, istiqomah dalam beribadah. Mudah-mudahan pergi dan pulang mendapatkan haji mabrur, sehat dan selamat. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa lil mu'minina wal mu'minat kulluhum sya'u lillahi wal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمدا دائما حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وقعودنا وسجودنا وتضرعنا وتهشعنا وتعبدنا وتمم تكشيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا رحمن يا رحيم. اللهم اتم لنا بحسن الخاتمة. اللهم اتم لنا بحسن الخاتمة. اللهم اتم لنا بحسن الخاتمة بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اجعل ولدا صالحا وصالحا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مدبر دبير يا ميسر يسير يا مسهل سهل سهل أمورنا وقل مقصدنا واقض حاجاتنا يا الله وسدد ديوننا ونور قلوبنا وصحح أجسادنا واصر صدورنا وتمم مصرعاتنا وبارك أولادنا وأرزاقنا وعلومنا وكل ما أعطيتنا بفضلك ومنك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هين علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والفساد والمنكر ما لا يصرف غيره. ادفع عنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ada lupa tadi lah kadang ceramah ni tadi manusia itu ada salah, ada lupa. Jadi ada lupa pun disampaikan. Terutama ni anak kan jawab itu nomor
bus tu lah ada kelih di WA. Di WA group. Jadi diperhatikan nomor berapa kamu kan kalau kena jam jadi kekeluar lagi kalau di situ rame. Jadi arahkan bus nomor berapa. Kalau duduk pun lah kami atur di situ. Kami kirimkan melalui WA. Dan untuk Selasa itu langsung pembagian baju pun. Ingat kamu. Kalau kami nak batas suka galeng. Kalau ada yang lupa baju pun lah kami